ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarilah kami sesuatu yang bermanfaat untuk kami dan jadikanlah kebermanfaatan itu terhadap ilmu kami. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa', dan kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah kepada ilmu yang tidak bermanfaat. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Di awal mungkin ana sedikit memberikan satu motivasi untuk diri sendiri dan umumnya kepada antum sekalian untuk senantiasa menuntut ilmu dan menuntut ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan kita berlindung juga terhadap ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, betapa banyak kaum muslimin yang terjerembab di dalam hal-hal yang Allah murkai, Allah haramkan karena ketidaktahuannya. Maka ilmu menjadi penting baginya untuk menghindarkan dari hal-hal yang Allah murkai. Ya. Betapa banyak orang-orang yang dia makan atau minum sesuatu yang tidak boleh dimakan harusnya. Contoh misalnya zatnya ada yang mengandung sesuatu yang diharamkan tapi dia tidak tahu bahwa itu haram. Maka dia terjerembab dalam sesuatu yang diharamkan tanpa diketahui. Maka ilmu menjadi penting untuk kita. Ilmu menjadi sesuatu kebutuhan yang asasi untuk kita. Agar kita ketika bertindak tanduk di dunia ini, kita tahu bahwasanya itu boleh atau bahkan itu dianjurkan. Dan sebaliknya ketika kita menghindari sesuatu, itu pun karena Allah larang. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang kita butuhkan, ya, khususnya di dalam agama ini dan umumnya ilmu-ilmu dunia. Ikhwafillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Ya. Kita masuk ke hadis ke-8. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ya. Sebelumnya mungkin kita sudah sering mendengar nama ini, ya. Dan mungkin sebagian dari kita sudah pernah mendengar hadis tentang beliau di pembahasan yang lain, ya. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Ya, akrabnya dipanggil dengan Abu Musa, tapi nama aslinya adalah Abdullah bin Qais. Beliau dari kelompok atau kabilah Asy'ari, ya, yang berada di Yaman. Ya, makanya Abu Musa ini walaupun dia ikut hijrah ke Habasyah, ya, tapi para ulama menggolongkannya bukan dari kalangan muhajir, walaupun sebagian ada juga yang menggolongkannya. Bukan juga dari Ansar, unik. Karena beliau dan kabilahnya datang kepada Nabi SAW dari Yaman. Ya, dari Yaman
Islam dan baik keislamannya. Ya. Nah, itu sedikit kisah tentang Abu Musa al-Asy'ari, perawi dari hadis yang akan kita bacakan. Kita baca matannya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu ria'an ayu dzalika fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala liyakuna kalimatullah hiyal ulya fahiya fi sabilillah. Fahuwa fi sabilillah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena keberanian atau karena fanatisme, dan ada juga karena riya, ingin dilihat manusia. Maka beliau ditanya, manakah di antara mereka yang termasuk di jalan Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi paling tinggi, maka itulah yang ada di jalan Allah. Subhanallah. Antum tahu makna dari kalimatullah? Kalimat Allah maksudnya apa? Agama Islam. Jadi berperang agar kalimat Allah menjadi paling tinggi, sebetulnya tujuannya apa? Dakwah. Mengajak manusia kepada Islam. Ya, kalimatullah bukankah perkataan la ilaha illallah? Itu kalimatullah, tidak Tuhan selain Allah. Bukankah itu yang juga kita dengarkan dari azan-azan? Bukankah ketika suatu masjid menjadi suatu negara atau negeri menjadi muslim, mereka mengumandangkan azan? Dan itu adalah tujuan dari jihad. Kadang kita lupa tujuan esensi dari jihad itu sendiri apa? Dakwah. Apakah Rasulullah SAW panglima perang yang haus darah, yang menginginkan peperangan di mana-mana? Bukan. Beliau berperang bukan karena keinginan, tapi karena tuntutan. Nanti insya Allah kita akan bahas sedikit tentang Badar dan Uhud yang bisa menggambarkan bagaimana kaum muslimin butuh untuk berperang, bukan lagi ingin. Ya. Ini yang mungkin kontras dengan zaman yang kita lalui sekarang. Ketika kita melihat di media televisi, orang bom-boman, kepentingannya apa? Sumber daya alam. Ya. Berbeda sekali dengan perkataan Rasulullah yang mengatakan man qatala litakuna kalimatullah hiya ulya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Jelas sekali. Orang yang punya tujuan berperang untuk sesuatu tujuan yang mulia, maka perangnya menjadi mulia. Sedikit kita baca komentar dari atau syarah dari Syekhina Al-Fadil Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan qauluhu man qatala litakuna. Ya, barang siapa yang berperang untuk, ya, sampai situ dulu ya. Fi hadzal ikhlas, fi hadza ikhlasun niyatu lillahi azza wa jalla. Kata beliau, ini inti pembahasan dari bab kita, karena kita masih di bab niat ya. Ikhlasun niyah, atau mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala atau Allah azza wa jalla. Wa hadzal ladzi saqahul mualliful hadis min ajlihi, dan inilah yang membuat muallif atau pengarang dari Riyadhus Shalihin itu menaruh hadis ini dalam bab niat ini, ya. Ikhlasun niyah atau mengikhlaskan niat ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ladzina yuqatilu ala ahadil wujuhi tsalatsah. Maka Rasulullah SAW, kata Syekh Utsaimin, ditanya tentang orang yang berperang di atas 3 tujuan. Yang pertama syaja'atan, keberanian, hamiyatan, qaumiyah atau asobiyah ya, waliyura makanuhu, atau supaya dilihat tempatnya, riya.
Amma alladhi yuqatilu syaja'atan fa ma'nahu annahu rajulun syuja'un yuhibbul qital. Adapun orang yang punya niat keberanian atau heroik gitu ya, maka maknanya dia orang yang berani dan menyukai peperangan. Ya, karena manusia itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada orang yang memang suka gitu ya, suka untuk berperang. Ya, ada yang cinta damai gitu ya. Tapi seorang muslim ya, tidak akan berperang kecuali untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang memang dia hobi ya, atau kalau sekarang mungkin ada MMA gitu ya, atau perang-perang yang lainnya gitu. Nah, kalau dia berperang untuk jago-jagoan karena memang dia hobi, itu bermasalah dalam Islam. Li'anna rajul suja' muttasifun bisaja'ah. Kata Syekh Utsaimin, karena orang yang berani itu dia punya sifat keberanian, wasaja'atu la budda laha min maidani tadhharu fihi. Dan keberanian itu dia harus punya panggung yang ketika dia berani itu kelihatan bahwa dia berani. Ya. Jadi ada yang orang pengen keberanian itu kelihatan dan harus punya panggungnya. Dan panggung orang-orang yang berani seperti ini adalah di peperangan. Fahuwa yuqatil li'annahu suja'un yuhibbul qital. Maka dia berperang karena dia suka peperangan. Bisa memperlihatkan keberaniannya ya. Ya, tipis-tipis dengan yang riya ya. Wasani yuqatilu hamiyatan. Ya. Dan motif yang kedua kata Syekh Utsaimin di dalam hadis ini adalah karena kaum atau hubungan tertentu dengan kelompok yang berperang gitu ya. Hamiyatan ala qaumiyah ya. Hamiyatan ala qabilatihi afwan. Hubungan dengan kabilahnya. Jadi dia ikut perang karena kabilahnya perang. Tuh ya. Dia punya alasan untuk berperang karena kelompoknya maju ke peperangan. Ya. Hamiyatan ala watanihi. Hamiyatan li ayyi asabiyatin kanat. Ya. Apapun hubungan yang dia punya dengan satu kelompok itu termasuk di dalam kata hamiyatan ini. Jadi dia berperang karena kelompoknya, ya karena golongannya, termasuk yang Rasulullah SAW tidak sarankan untuk berperang dengan alasan tersebut. Ya. Syekh Utsaimin sebetulnya di dalam syarahnya beliau menyoroti dengan asobiyah Arabiyah, ya, karena beliau dari orang Arab. Ya. Kita bisa lihat bahwasanya sejarah ketika bangsa Arab bersatu padu untuk mengalahkan Israel, ya karena nasionalis maka kalah, gitu ya. Maka beliau menyoroti itu. Kenapa? Karena kalau sekedar bangsa Arab berarti bangsa-bangsa yang lain, yang muslim yang lain dikecualikan. Ini perang kami bukan perang kalian, gitu ya. Jadinya kaum muslimin tidak satu tangan, tidak satu hati, maka akan menjadi kelemahan kita sendiri di situ. Beliau menyoroti, kitab beliau panjang sekali pembahasannya di dalam syarah ini, tapi mungkin belum sempat Anda masukkan gitu ya, tapi insyaallah kira-kira intinya seperti itu. Taib. Lalu yang ketiga kata beliau keadaannya wasalisu yuqatilu liyura makanuhu. Ay liyura an-nas wa ya'rifu annahu suja'un. Atau agar manusia itu melihat dan mengetahui bahwasanya dia orang yang memang pemberani, orang yang ahli pedang dan seterusnya. Fa'adala Nabi sallallahu an dzalik. Maka Nabi SAW memperbaiki itu, mengarahkan itu, wa qala kalimatan mujazatan. Maka Nabi berkata dengan perkataan yang sangat singkat, ja'alaha mizanan lil qital, sebagai timbangan untuk berperang. Bahkan untuk kita sekarang, kalau seandainya nanti kita punya keadaan berperang, kita harus pegang mizan ini atau timbangan ini, patokan ini, yang menjadikan perang kita bukan perang yang sia-sia, perang hanya sekedar untuk memperlihatkan kepada orang lain, perang karena hubungan kita dengan kelompok tertentu, ya, perang untuk menjadikan kita mempunyai posisi dan sebagainya. Bukan itu yang dicari di dalam jihad, di dalam Islam. Mizanan lil qitan faqala man qatala takuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang ya agar kalimat Allah
menjadi tinggi dan paling tinggi, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda sekali motivasi seorang untuk berperang. Mungkin senjatanya sama-sama pedang. Mungkin juga perisainya sama, bahannya sama, ya, tempatnya pun sama. Tapi motivasinya berbeda. Hayhat, jauh sekali. Oleh sebab itu kita temukan generasi terbaik umat ini, mereka melibas dua benua sekaligus dengan bilangan waktu tidak sampai 100 tahun. Ya. Antum bisa bayangkan bagaimana Persia dulu begitu dikdayanya, Romawi begitu dikdayanya, muncul di tengah-tengahnya kaum muslimin yang persenjataannya mungkin tidak sehebat mereka, tidak selengkap mereka, bagaimana bisa melumat dua kekaisaran? Walaupun mungkin Romawi belum selesai. Ya. Tapi itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ikhlas pada niatnya, ketika mereka berpegang dengan mizan atau timbangan yang Rasulullah berikan di dalam berjihad, agar kalimat Allah Subhanahu wa taala takun hiyal ulia, menjadi yang paling tinggi. Ya. Ya. Inilah yang menjadi inti dari pembahasan hadis ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi, bahwasanya ketika berperang di jalan Allah itu bukan karena fanatisme, bukan karena ingin dipuji, juga bukan karena keberanian semata, gitu ya, tapi karena untuk berdakwah. Karena ikhwah sekalian, kalau kita perhatikan, kalau seandainya orang-orang Quraisy memberikan hak kaum muslimin untuk berdakwah di Makkah, mungkin tidak akan terjadi qital atau tidak akan terjadi perang. Tapi ternyata kenyataannya tidak. Orang-orang musyrikin ya makin lama makin menjadi-jadi, mengusir kaum muslimin, mengambil hartanya, gitu ya. Makanya para orientalis ya, kalau kita baca, mereka bukunya menyerang Nabi Muhammad dari segi Nabi Muhammad memulai peperangan di perang Badar, gitu. Padahal bukan itu. Sebetulnya peperangan atau penindasan itu sudah jauh di Mekah. Ya, kalau kita baca buku-buku sirah, sudah dari gimana Sumayyah, ya, salah satu sahabiyah yang syahid pertama kali, bagaimana dipersekusi. Ammar bin Yasir anaknya, belum lagi Yasirnya, belum lagi Bilal, penyiksaannya seperti apa. Kalau seandainya orang-orang orientalis atau orang-orang yang musuh-musuh Islam ini mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad adalah rajanya perang atau penumpah darah, gitu ya, karena memulai peperangan di Badar, di mana kejadian-kejadian itu? Maka ini yang perlu kita ketahui, dan ini pentingnya kita mempelajari sirah. Ya. Ada juga satu contoh yang mungkin menjadi contoh yang bisa kita jadikan pegangan juga. Ada riwayat dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya dalam suatu peperangan bersama Rasulullah SAW ada laki-laki yang sangat gagah. Perang melawan orang musyrikin, sampai para sahabat ya, bukan cuma satu dua orang yang mengatakan tidak ada yang lebih berjasa hari ini daripada si fulan. Namun Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya orang itu termasuk dari penghuni neraka. Ya. Kenapa? Setelah peperangan itu orang itu terluka parah lalu membunuh dirinya sendiri dengan pedangnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang melakukan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan seorang melakukan amalan penghuni neraka menurut pandangan manusia, padahal ia termasuk penghuni surga. Ya, tapi bukan berarti kita bisa menghukumi orang yang bermaksiat itu, wah ini antum nggak tahu dia ahli surga nih, nggak ada yang tahu. Tapi ketika Rasulullah SAW mengatakan dia termasuk penghuni neraka, maka itu sudah menjadi wahyu. Ya, berbeda dengan kita. Adapun kita menghukumi orang dengan zahir. Kita nggak mungkin tahu berita dari langit bahwasanya orang ini akan masuk surga atau masuk neraka. Ya. Maka penghukuman zahir itu masih berlaku untuk kita. Tapi berbeda ketika Rasulullah SAW mengatakan pria ini termasuk ahli surga. Setelah itu baru dilihat alasannya kenapa.
Ternyata dia bunuh diri. Kenapa? Para ulama menjelaskan bahwasanya orang ini mempunyai niat yang salah. Ya. Diceritakan bahwasanya beliau adalah salah satu dari orang-orang munafik. Ada riwayat yang berbunyi man qatala tahta rayatin ammiyatin yaghdabu li asabiyatin aw yad'u ila asabiyatin aw yansuru asabiyatan faqutila qatlatan jahiliyatan. Barang siapa yang berperang di bawah bendera yang tidak jelas, ya, bukan karena kebenaran, ia marah karena fanatisme, ia mengajak kepada fanatisme atau membela kepada fanatisme, lalu terbunuh, maka matinya seperti mati jahiliyah. Maka na'udzubillah. Ya. Makanya emosi kita ditahan. Ya. Kita nggak tahu yang mungkin dulu nih aman nih kondisi kita, tapi kita nggak tahu ya. Banyak orang yang bilang mau ada perang dunia ketiga dan seterusnya. Dan kalau seandainya la qadarullah ya, semoga Allah tidak takdirkan terjadi, jangan sampai antum melupakan litakuna kalimatullah hiyal ulia. Antum berperang saat itu agar kalimat Allah Subhanahu wa taala menjadi yang tertinggi. Enggak lebih dan enggak kurang. Ya. Ada juga kasus ketika kita berhadapan di dua keadaan. Yang pertama ada yang disebut dengan qital qalab atau perang ofensif. Ya. Sebetulnya kita sudah sempat bahas juga, cuman kita bahas yang lebih umum lagi ketika seseorang muslim itu menyerang secara ofensif atau menyerang gitu ya. Ya, kalau peperangan jenis ini maka dia harus terpenuhi syarat-syaratnya gitu ya. Bukan hanya serampangan dia, wah saya langsung jihad aja. Tanpa ilmu, tanpa syarat, tanpa disuruh sama amirnya gitu ya, asal aja gitu. Nah ini nggak boleh gitu ya. Ada lagi keadaan yang kita difa atau perang defensif. Nah kalau yang seperti ini kita boleh membela diri kita sendiri. Ya bahkan mungkin tidak ada perintah dari amir atau apa, kita bisa berperang untuk diri kita sendiri, untuk membela keluarga kita, harta kita, ya kan? Karena Rasulullah juga bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Ya, barang siapa yang berperang atau terbunuh karena melindungi hartanya, dia syahid. Artinya dia defensif. Dan defensif ini lebih umum dibandingkan ofensif tadi yang terbatas. Kalau sudah memang dia jadi dipilih oleh amir dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau defensif ketika kita diserang maka itu berbeda ya. Ada yang bisa kita pelajari dari perang yang dilakukan Rasulullah SAW, dua perang yang sering disebut-sebut ya, bahkan di Quran itu sering diulang-ulang, bahkan ketika kita mengacu kepada perang biasanya kedua perang ini ya. Yang pertama perang Badar gitu ya. Mungkin Bang Zal bisa diganti ya slide-nya ya. Kita lihat statistiknya. Sekarang harus pakai statistik, Masya Allah. Oke. Ada dua perang. Yang pertama perang Badar dan perang Uhud ya. Izin Anda itu pakai bahasa Inggris karena AI ya. Jadi biar cepat aja. Tapi kalau di buku insya Allah sama. Yang pertama perang Badar ya. Perang Badar dan yang kedua perang Uhud ya. Kita lihat waktunya itu 17 Ramadan ya. Tahun 2 Hijriah. Adapun perang Uhud 7 Syawal 3 Hijriah. Artinya sekitar 1 tahun perbedaannya. Nah, satu sama lain ini saling mempengaruhi. Perang Badar itu terjadi karena perang Uhud itu terjadi karena ada Badar, ya. Kaum musyrikin kalah, ya. Mereka ingin balas dendam, akhirnya tercetuslah perang Uhud. Ya, ini juga cerita ketika Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat, apakah mereka mau bertahan di Madinah atau maju, ya, maju ke Uhud. Karena kalau insya Allah antum umrah atau yang sudah umrah gitu ya, Badar sama Uhud itu dari Masjid Nabawi deketan Uhud. Makanya Uhud itu sebetulnya posisinya dua, dia bertahan atau menyerang. Nah, adapun Badar itu sebetulnya agak jauh ya, agak jauh karena posisinya waktu itu Nabi SAW sebetulnya bukan meniatkan perang.
Oke, kita baca statistiknya dulu, nanti insya Allah ana ulas. Nah, jumlahnya itu kaum muslimin ada 313 orang kurang lebih ya di Badar. Adapun di Uhud sampai 700. Tapi 700 ini sebetulnya bukan jumlah asal yang berangkat dari Madinah. Asalnya itu ada sekitar 1000 orang. Tapi di tengah jalan ya ke Uhud ya. Kalau antum nanti dari Masjid Nabawi insyaallah gitu ya ke Uhud, berangkat ke Uhud tuh antum bayangin aja tuh di situ ada 300 orang yang membelot dari kaum munafik. Antum tahu siapa gembongnya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, 300 orang bayangin. Gimana nggak ngedon gitu ya. Sedangkan antum lihat jumlah musuh berapa? Di Badar 1000. Ya. Di Uhud 3000 orang. Ya. Coba antum bayangin 1000 orang berangkat ya. Ngadepin 3000. 300-nya pulang. Makanya makarnya orang-orang munafik itu besar untuk kaum muslimin gitu. Rasulullah kalau dibilang pusing-pusing gitu, dengan orang-orang munafik ini. Nah, hasil peperangannya kemenangan kaum muslimin ya di Badar jelas. Itu nggak ada perselisihan para ulama. Badar kaum muslimin menang dan Rasul musyrikin itu hampir semuanya habis. Ya. Abu Jahal meninggal gitu ya. Umayyah bin Khalaf ya. Habis semuanya. Dan di Uhud kaum muslimin mengalami ujian berat. Walaupun ulama berbeda pendapat apakah kaum muslimin di sini menang, kalah atau seri. Ya. Tapi sebagian ulama, sebagian besar mengatakan bahwasanya ini kalah. Tapi kekalahannya bukan tanpa pelajaran. Ya. Banyak yang bisa kita ambil pelajarannya dari Uhud. Ya. Sebab utama hasil, oke. Pertolongan Allah dan kesabaran. Ya. Lalu sebab kekalahan atau ujian dari kaum muslimin itu ada sebagian pasukan melanggar perintah Nabi SAW. Korban kaum muslimin 14 syahid di Badar, 70 syahid di Uhud. Ya, 70 syahid di Uhud. Dan uniknya ya sebagian ulama mengatakan yang mati juga dari kalangan musyrikin 70. Jadi bingung mau nentuin ini menang, ini kalah atau ini ya seri gitu ya. Dari kaum musyrikin juga punya korban yang sama. Ya, dengan tadi kita lihat jumlahnya 700 melawan 3000. Oke. Kita ulas dari ayat ya. Dari segi ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, bisa dibuka juga dari ayat ke-9 sampai ayat 10. Idz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ketika berbicara tentang perang Badar, Allah menggambarkan bahwasanya Allah menolong kaum muslimin dengan pasukan malaikatnya. Ya. Allah berfirman, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan Tuhanmu, lalu Allah mengabulkan permohonanmu. Sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang berturut-turut. Artinya cepat ya gitu ya. Satu datang, setelahnya belakangnya lagi terus gitu ya. Dan Allah tidak menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Sebab perang Uhud itu adalah kabilahnya Abu Sufyan. Ya. Walaupun Abu Sufyan setelahnya nanti jadi sahabat, tapi di momen ini beliau masih menjadi pemimpin orang-orang musyrik. Ya. Ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya Abu Sufyan mau lewat dengan barang dagangannya, yang itu pun di situ ada barang dagangan kaum muslimin, maka kaum muslimin ingin merebutnya. Karena memang itu sesuatu yang jadi milik mereka. Nah ini yang dipelintir oleh orang-orang orientalis bahwasanya Muhammad SAW menginginkan bertindak sebagai perompak. Padahal yang diperdagangkan oleh mereka adalah barang dagangan kaum muslimin yang mereka rampas. Jadi kalau seandainya nggak boleh diambil gitu ya, ya berarti sekarang negara-negara nggak ada yang boleh ngelawan ketika ada yang dirampas gitu ya. Nggak boleh ada angkatan militer yang ketika dia dirampas haknya terus dia minta balik gitu ya. Nggak perlu ada. Kalau pakai logikanya orang-orang orientalis gitu ya. Nah, tapi karena tidak terkejar gitu ya,
dan kaum musyrikin mengetahui kaum muslimin menyerang kabilah dagang mereka atau kafilah dagang mereka, maka kaum musyrikin mengeluarkan 1.000 pasukan tadi. Walaupun instan, tapi mereka bersiap untuk berperang. Sedangkan kaum muslimin ketika mengejar Abu Sufyan, mereka hanya meniatkan untuk mengejar kafilah dagang, yang mana mereka hanya membawa pasukan secukupnya, gitu ya. Tapi karena tidak dapat, orang-orang musyrikin akhirnya pasukannya sampai ke Badar, ya. Kaum muslimin juga sampai di Badar, akhirnya mereka bertemu dan peranglah di situ. Ada yang unik ketika peristiwa Badar ini. Sebetulnya Rasulullah SAW itu ketika di Baiat Aqabah hanya berjanji kepada sahabat Ansor, mereka akan melindungi Nabi SAW, tapi bukan ofensif menyerang. Ya, maka Rasulullah SAW bertanya kepada pemimpin Ansor saat itu, bahwasanya apakah kalian mau, gitu ya. Jadi Rasulullah SAW bertanya, gitu ya, karena konfirmasi sebelumnya perjanjiannya hanya melindungi, sekarang menyerang. Kata mereka, ya Rasulullah, bawa kami ke ujung dunia sekalipun kami akan ikut. Antum lihat niatnya seperti ini, seperti apa ya? Niatnya dia mau dibawa kemana aja silakan, ayo kami kerahkan semua yang kami bisa. Maka muncullah pasukan di Badar yang sudah Allah mudahkan untuk mereka kemenangan dan Allah bantu dengan malaikat. Berbeda hal dengan Uhud kalau kita bandingkan. Di awal saja sudah dicampuri oleh orang-orang munafik. Di tengah jalan ditinggal 700. Ketika perang, ada yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, menyalahi perintah Rasulullah SAW. Jadi kita bisa lihat sebab-sebab kekalahannya, gitu ya. Maka dari sini kita belajar bahwasanya ketika berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, niat itu sangat-sangat penting. Litakuna kalimatullah hiyal ulya. Agar kalimat Allah, dakwah Islam tinggi dimanapun tempat itu berada. Kalau tidak bisa dakwah dengan lisan, baru dengan qital atau peperangan. Ya, ini yang mungkin bisa menjadi pelajaran dari kita. Dan kita terakhir kita baca satu surat atau satu ayat yang menggambarkan perang Uhud, bagaimana kaum muslimin melakukan kesalahan, dan kita belajar dari sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad shadaqakumullahu wa'adahu idz tuhissunahum bi'idznih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun." Ya. Di surat Al-Imran ayat 152 Allah berfirman, "Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izin Allah ketika di Badar, para pemimpin orang musyrikin Allah takdirkan mereka pada mati, ya, gitu ya. Hatta idza fashiltum, ini masih di Uhud, ketika di Uhud di awal peperangan kaum muslimin menang. Ya, kaum muslimin menang dan mereka berhasil membunuh sampai tadi 70, ya, gitu ya. Terus sampai ketika kamu lemah dan berselisih. Nah, lemah dan berselisih. Hati-hati. Berselisih bisa merusak barisan kaum muslimin. Ya. Wa asaitum, dan mendurhakai perintah Rasulullah SAW. Setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Apa perintah Rasulullah yang didurhakai oleh sebagian kaum muslimin di situ? Bahwa jangan turun mengambil ghanimah sampai perang selesai. Tapi kaum muslimin tetap turun. Kenapa? Karena ghanimahnya begitu banyak. Begitu banyak godaan di depan mata. Dan kita belajar bahwasanya niat yang baik, mereka punya niat yang baik di awal, tapi karena ada cobaan, mereka kalah. Kita belajar banyak hal dari Uhud. Maka dari Uhud Allah memberikan karunia-Nya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, kepada Mus'ab bin Umair, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka sebagai kaum muslimin yang datang belakangan, kita ambil ibrah dari mereka dan kita jadikan ini sebagai pembelajaran kita, agar mungkin ketika kita jihad, ya, di satu waktu nanti yang Allah takdirkan, ya, kita tetap membawa litakuna kalimatullah hiyal ulya, agar kalimat Allah tetap di atas atau tetap tinggi. Wallahu ta'ala alam.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.